Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herviana Aprilia Hakim dari kelas MN23M dengan NIM 202300800575. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Yang slide pertama ada apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses di mana bisnis manajer keuangan atau individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko dan kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut dan juga untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Selanjutnya, mengapa sih manajemen risiko itu penting? Manajemen risiko itu sangat penting karena untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan, investasi, dan reputasi. Dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, menentukan tujuannya, dan mewujudkan peluang yang lebih besar. Investor mungkin dapat mempertahankan pengembalian positif setelah mitigasi risiko berhasil. Dan lebih penting lagi, manajemen risiko juga memiliki implikasi bagi masyarakat dan berdampak luas pada lingkungan dan karyawan. Selanjutnya, ada prinsip manajemen risiko 10P. Yang pertama ada polisi atau kebijakan. Ini merupakan elemen penting dalam pengembangan strategi agar tercapai tujuan kebijakan. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan, investigasi kecelakaan, pelaporan, dan rehabilitasi. Yang ketiga ada lingkungan dan pengelolaan sampah. Keempat ada kesempatan kerja dan kesetaraan. Yang selanjutnya ada pengembalian dan kontrol keuangan. Yang terakhir ada kompetisi. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Ini termasuk perencanaan di tingkat manajemen strategis dan tingkat operasi praktis dengan semua elemen lain memberikan informasi kembali ke tahap ini dan prioritas tindakan diputuskan. Yang ketiga ada produk dan layanan. Ada beberapa faktor risiko. Yang pertama ada tahapan siklus hidup produk tren terkini. Yang kedua ada posisi kompetitif perusahaan sekarang dan potensi di masa depan. Yang ketiga ada isu lingkungan ramah yang mempengaruhi pembangunan. Yang keempat ada tren gaya hidup dan pengubahan demografis. Yang terakhir ada berbagai tekanan internal dan eksternal pada bisnis. Yang keempat ada proses, yaitu risiko yang terkait dengan proses itu sendiri dapat sangat bervariasi, tentu saja tergantung pada jenis bisnis yang dipertimbangkan. Ada beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama ada teknik yang digunakan dan risiko bawaan yang terkait dengannya. Yang kedua ada pengendalian yang ada untuk mengurangi risiko. Nah, selanjutnya yang kelima ada premis. Ini sering merupakan faktor risiko yang signifikan bagi perusahaan kecil karena mereka sering memiliki akses terbatas ke tempat yang sesuai balik pada tahap awal atau ketika memperluas produksi. Selanjutnya ada people atau karyawan. Penting untuk mempertimbangkan pekerja di semua tingkatan di perusahaan, terutama mereka yang memiliki bentuk kontrak kerja non-tradisional dan pekerja sementara. Selanjutnya ada protection. Ini jauh lebih luas dari sekadar pelindungan orang dari risiko kesehatan dan keselamatan, dan termasuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pelindungan terhadap yang pertama karyawan, tempat, bahan, hak intelektual, data dan keamanan, dan lingkungan. Selanjutnya ada prosedur. Elemen ini berhubungan dengan 10P lainnya, khususnya produk, proses, dan people. Selanjutnya ada pengembalian. Ini adalah elemen penting dalam pengelolaan risiko yang seringkali terlupakan. Dari pertimbangan elemen lainnya ada masalah yang luas. Selanjutnya yang terakhir ada performance sebagai faktor risiko. Hal ini berkaitan dengan kriteria dan ukuran kinerja yang dipilih oleh perusahaan. Kinerja dapat dilihat daripada tingkat pekerja atau departemen perusahaan individu dan mungkin hanya terkait dengan perusahaan individu atau menjadi bagian dari latihan pembandingan. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Yang pertama penghindaran risiko, yaitu cara paling sederhana bagi organisasi dan individu untuk mengelola risiko adalah dengan menghindarinya sama sekali. Yang kedua ada pengurangan risiko
dengan terlebih dahulu memprioritaskan jenis risiko yang diketahui yang mereka hadapi dan menyiapkan tanggapan. Yang ketiga, ada retensi risiko. Retensi risiko ini sering kali bisnis dapat berinvestasi dalam proyek-proyek tertentu jika keuntungan yang diharapkan jauh lebih besar daripada tingkat risiko yang diasumsikan. Yang keempat, ada pembagian risiko. Dalam bisnis, setiap peserta yang terlibat memiliki sebagian risiko, seperti pemegang saham, banyak departemen, dan pihak ketiga seperti vendor. Akibatnya semua pihak berbagi kerugian atau berbagi keuntungan. Yang terakhir, ada pengalihan risiko. Dalam keadaan darurat, bisnis dapat melindungi diri mereka sendiri secara finansial, dan perusahaan asuransi dapat membayar untuk setiap penyelesaian atau perbaikan yang berhubungan dengan properti. Nah, selanjutnya ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama, ada menetapkan konteks masalah. Itu penting sekali. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, ada penilaian risiko. Yang keempat, penanganan risiko. Yang kelima, membuat rencana. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, review and evaluasi. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi manajemen itu? Fungsi penting lainnya dari manajemen risiko meliputi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Lalu, meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum. Selanjutnya, memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan. Dan juga melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahaya. Lalu juga membantu menetapkan kebutuhan asuransi organisasi untuk menghemat premi yang tidak perlu. Nah, ini ada contoh kasusnya, perusahaan e-commerce dan risiko cyber attack. Situasinya, sebuah perusahaan e-commerce besar di Indonesia mengalami kebocoran data pelanggan, seperti nama, alamat, nomor HP, dan kartu kredit akibat serangan cyber. Resikonya hilang kepercayaan pelanggan, potensi tuntutan hukum, dan kehilangan mitra bisnis. Probabilitasnya sedang hingga tinggi, mengingat meningkatnya kasus cyber attack di sektor e-commerce. Konsekuensinya, kerugian finansial besar, reputasi buruk, dan migrasi pelanggan ke kompetitor. Solusi manajemen risikonya, yang pertama ada menggunakan sistem keamanan IT berlapis seperti firewall atau enkripsi data. Yang selanjutnya ada mengasuransikan risiko cyber atau cyber security insurance. Yang selanjutnya adalah memberikan edukasi keamanan cyber bagi karyawan, lalu transparansi kepada publik tentang langkah perbaikannya. Nah, kita langsung ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya dari presentasi ini adalah manajemen risiko adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan potensi kerugian dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip 10P seperti strategi pengelolaan risiko, penghindaran, pengurangan, retensi, pembagian, dan pengalihan, serta melalui tahapan yang sistematis, organisasi dapat melindungi aset, meningkatkan stabilitas, menjaga reputasi, dan memastikan keberlanjutan usaha. Penerapan manajemen risiko yang baik menjadikan perusahaan lebih siap menghadapi ketidakpastian, sekaligus memanfaatkan peluang untuk berkembang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.